Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan Upwork Skill Certification. Nah, karena bidang saya itu image editing, maka yang saya dapatkan adalah yang image editing. Jadi kalau misalnya teman-teman itu desain, graphic design, pasti di sini tertulis graphic design. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya, teman-teman. Nah, di mata klien itu teman-teman itu lebih profesional dibandingkan yang tidak punya skill certification ini. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take everyday as a chance to become better Muslim, atau mati bawa bekal apa. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, di sini saya sudah mendapatkan Upwork Skill Certification Image Editing. Nah, jadi saya akan menjelaskan tahap demi tahap cara mendapatkan Upwork Skill Certification ini, teman-teman. Pertama-tama itu, teman-teman sudah harus memastikan teman-teman itu sudah memiliki mendapatkan banyak ini ya teman-teman, apa namanya, proyek di Upwork nih teman-teman. Saya kan udah banyak nih yang berkaitan dengan bidang yang akan teman-teman ambil sertifikasinya. Kebetulan karena saya banyak mengerjakan bidang-bidang yang berhubungan dengan Photoshop. Sebenarnya ada juga sih selain nggak Photoshopnya, ada education, ada yang lain, ada video editor maupun yang lain-lain. Nah, pada tanggal 12 Desember kemarin 2020 saya diundang oleh ini namanya Jared Jadigiap dari Assessment Upwork itu untuk memperkenalkan hasil portofolio kita di mata klien yang lebih meyakinkan ke profesional. Upwork itu menyediakan namanya Upwork Skill Certification. Nah, jadi pastikan dulu teman-teman mendapat email yang seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman itu diundang dari Upwork. Jadi bukan kita mengapply ke Upwork, tapi Upwork yang mengundang kita, teman-teman. Nah, di sini dibilang kalau kita tuh harus mengupdate paling enggak 4 pekerjaan kita yang terbaik. Misalnya ya hasil kerjaan teman-teman. Kalau saya sih kan foto kan, teman-teman. Jadi kalau foto ya saya tampilkan semua berupa screenshot foto. Kemudian saya memasukkannya ke dalam aplikasi yang ini, teman-teman. Nah, itu linknya. Jadi kita ada kayak isi form gitu, teman-teman. Isikan secara lengkap, nanti di review oleh pihak Upwork, teman-teman. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 16, 4 hari setelahnya, itu saya dikasih tahu bahwa portofolio saya itu lulus dalam fase pertama, teman-teman. Nah, jadi kata dia, saya disuruh menunggu 3 minggu lagi untuk mendapatkan update terbaru tentang masa evaluasinya, teman-teman. Jadi kata dia, silakan tunggu saja kabar lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 3 Januari, kemudian saya diberitahu lagi, akun saya itu masih dievaluasi lagi, butuh waktu 1-3 minggu lagi untuk melihat hasilnya, dan akan diberitahu lebih lengkap setiap minggunya, kata dia. Ini orangnya udah beda, Chris Rikom Hermoso. Kemudian di tanggal 9 Januari saya dikasih tahu lagi sama. Jadi kalau saya tuh juga lagi dicek juga. Jadi kalau ada pertanyaan dia bilang silakan ajukan pertanyaan di sini. Kemudian nah di tanggal 21 Januari nah saya mendapatkan ini, teman-teman, yang namanya Upwork Skill Certification. Jadi pencapaian ini hanya bisa terlihat di profil kamu, dan diharapkan dengan adanya ini tadi Upwork Skill Certification itu bisa lebih meyakinkan, lebih profesional di bidang kita gitu, teman-teman. Jadi sertifikasi ini hanya terlihat kepada klien kita yang di Upwork maupun freelancer yang ada di Upwork, teman-teman. Jadi ketika kita lagi memberikan submit proposal, kemudian consider telling about your Upwork Skill Certification. Kemudian kita juga memberitahu bahwa kita juga ada dapat Upwork Skill Certification. Dan ini juga ada beberapa artikel yang sangat membantu. Apa itu? Ya ini tadi Upwork Skill Certification, teman-teman. Ya kemudian dia bilang selamat, saya sudah mendapatkan certification dan
semoga makin sukses. Seperti itu kira-kira. Nah, ini saya akan bukakan dulu hype artikelnya. Avok yang berhubungan dengan certification tadi. Nah, kemudian di sini dibilang bahwa freelancer yang memiliki Avok certification pada profilnya berarti dia sudah lolos dalam proses assessment Avok yang diberikan. Avok Skill Certification hanya diberikan pada freelancer yang didasarkan pada invitasi, teman-teman. Jadi kelebihannya itu kalau teman-teman udah dapatkan Avok Skill Certification, ada kemungkinan besar kalau misalnya ada proyek yang berhubungan tentang email editing atau web atau mobile, kita tuh diundang teman-teman untuk memberikan cover letter. Maksudnya itu kita bisa ada kesempatan diinterview oleh klien, teman-teman. Kemudian kata dia dengan adanya Avok Skill sertifikasi tadi itu menunjukkan bahwa kita bertalenta yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terbaik di bidangnya ya, karena saya email editing ya, saya berarti yang terbaik di bagian edit foto. Ini akan membantu misalnya ada klien-klien yang butuh seseorang yang expert di bidang email editing tuh, jadi mereka tidak perlu lagi istilahnya memposting project itu di Finework-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ke Avok itu ada namanya Finework-nya di sini. Teman-teman tuh nggak perlu repot lagi, teman-teman, karena ya itu tadi, karena adanya Avok Skill tadi lebih memudahkan teman-teman untuk di filter dalam kategori expert gitu tadi, teman-teman, katanya. Kemudian walaupun begitu, kata dia, walaupun kita juga melalui proses filter tadi oleh klien maupun interview, kita harus juga menunjukkan kepada klien itu bahwa kita adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan proyek ini, kata dia. Nah, kata dia kalau misalnya jika misalnya budget ini, talent ini, Avok Skill Certification ini membantu kita, itu kita juga bisa memberikan masukan mengenai program ini kepada Avok ini, teman-teman. Kemudian beberapa sertifikasi yang diberikan sesuai dengan bidang kalian kita, misalnya teman-teman tuh web, mobile, software development. Jadi ini mencakup penguasaan pada ini, teman-teman. Android, Java, Android Kotlin. Nah, ini untuk programming ya, teman-teman. Kalau sini saya kurang paham di bagian ini. Kemudian kalau saya sih di bidang ini, teman-teman, di bidang desain kreatif. Jadi ada yang mencakupnya ini 2D animation, 3D animation. Nah, punya saya itu di bagian ini, teman-teman, image editing. Jadi kalau misalnya teman-teman lolos juga, kemungkinan besar misalnya kalau teman-teman itu bergerak di graphic design, jadi yang di ini, teman-teman, di tampilan nih yang nongol itu adalah graphic design, seperti saya bilang seperti itu. Kalau saya sih karena image editing ya, image editing. Jadi untuk video editing juga dimasukkan di kategori design and creative ya, teman-teman. Kemudian juga untuk proses yang lain, kemudian ini butuh 2-3 jam untuk di assessment. Jadi nggak serepot kita di desain yang kreatif, teman-teman. Kalau saya sih kemarin karena butuh proses, mungkin karena banyak orangnya jadi perlu dikurasi secara lebih lama dengan bagian expertnya. Sedangkan untuk yang berhubungan dengan developer untuk web, mobile, dan software ini hanya perlu 2-3 jam saja, teman-teman. Karena dia harus mencakup manual review, kemudian termasuk harus juga menunjukkan secara live gimana cara coding, kemudian maupun yang lainnya, teman-teman. Ini saya kurang paham lah kira-kira. Ini untuk bidangnya web, mobile, dan software development pasti tahu lah. Nah, untuk bidang-bidang yang lain, yang misalnya kalau desain and kreatif, yang dievaluasi itu kreativitas kita, kemudian tool yang kita gunakan, kemudian bagaimana layoutnya, bagaimana secara tampilan kurasi portofolio kita. Kalau misalnya kita bergerak di bidang animasi, ya itu tadi animasinya, kemudian timingnya, penggunaan audio maupun yang lainnya. Kemudian untuk videografi ya ini untuk harus menunjukkan komposisi
videografi kita tuh seperti apa, kemudian dan bagaimana cara ngedit videonya, teman-teman. Nah, menurut saya ini saja dulu, teman-teman, karena takutnya nanti kepanjangan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung bagaimana cara mendapatkan Avux Skill Certification ini, teman-teman nanti bisa juga bertanya di kolom komentar, ataupun jika kalau teman-teman pengen melihat video tutorial Avux yang lain, silakan biar teman-teman tidak ketinggalan, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Blogger. Teman-teman juga bisa mengakses di playlist saya yang berjudul Kerja Freelancer. Jadi isinya tuh tentang Avux dan Fiverr, teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.